Pada momen kalender ini, Senin 7 April 2025, saya diinginkan untuk mengkonferensikan lagi nih ya. Pertengkaran konteks supernatural masih saya juga yang menjadi mediasinya, sekaligus juga saya juga sebagai korban utamanya hingga momen tengah malam ini. Ini sudah hari Senin, tanggal 7 April 2025. Perkara supernatural ini terkonfirmasi sepertinya menyangkut tentang ketidaksenangan kalangan non-pribumi terhadap kemajuan perkara internet 666 Irwan Discovery Mining, nama Irwan Cornell, yang mana perkara ini terhubung serta-merta serupa seperti pertengkaran yang berkaitan dengan segmen-segmen perkara di dalamnya. Anda menyatakan terakomodasi dia yang menyangkut kepada Bigo Online sebenarnya, kelompok ataupun kalangan porno Indonesia secara kehimpunan berantakannya. Namun konteksnya sepertinya menyangkut tentang ketidaksenangan non-pribumi terhadap perkembangan kejelasan perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell. Saya ingin melaporkannya pada momen ini karena juga secara inisiatif konteks ini terhubung menyatakan perlu nama Irwan Cornell untuk membuat pelaporannya kembali atas nama kepolisian ataupun konten yang terhubung dari sosial ataupun pihak Jakarta katanya yang meragukan komitmen dari perkara ini apabila konferensi ataupun pelaporan internet nama Irwan Cornell tidak dilangsungkan guna cuan, karena kita ini kan seperti sedang bercakap-cakap tapi tidak bertanggung jawab. Untuknya menyatakan kayak orang indigo yang mana nama Irwan Cornell disasarkan sendirian dan menuntut juga kepada nama Irwan Cornell, bukan kepada pemerintah. Bagaimana urusannya? Perkara merumitkan ini tidak dari sore tadi memang sudah saya dengar, namun sedikit banyak saya cuekin gitu hingga tengah malam berteriak-teriak. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya teriakan itu memang benar. Namun saya diinginkan untuk mempelaporkannya. Sepertinya menyangkut tentang kelompok ataupun grup yang berfriksi di antara mereka sendiri, kalangan non-pribumi. Katanya kepolisian Indonesia menyarankan nama Irwan Cornell untuk membuat pelaporannya. Tapi sepertinya ini urusan Bigo Online. Perkara supernatural ini berlangsung kepada saya tentu tidak serta-merta
berlalu begitu saja tanpa ganti kerugian ataupun reward perkara seperti yang saya maksudkan. Tetap saya nantikan itu. Perkaranya dinyatakan sejak tadi sore menjelang malam, menyangkut pula katanya oknum. Oknum ini bermain porno katanya. Tak mengapa saya terlibat kepada Bigo. Bigo online. Konteksnya menyatakan sesungguhnya menyangkut orang Nias, dominan dari perkara yang dimaksudkan. Hanya saja mereka ini sebenarnya termasuk kalangan preman. Dengan keterkaitannya juga bos-bosnya orang non pribumi. Konteksnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sesungguhnya sudah tepat dengan klaim internetnya. Hanya saja perlu untuk mengusahakan terusan pelaporannya, konferensinya melalui internet. Konteksnya terhubung berteriak-teriak. Sepertinya ada memang orangnya, bukan tidak ada orangnya. Jelas sekali, serupa seperti jaringan wifi. Ketika kita sudah mengokekannya, memang beroperasi. Jelas ini konteksnya. Perkara ini dinyatakan juga beralibi kepada kepolisian yang menantikan internet 666 Irwan Discovery ini. Dalam mengalami investigasi termasuk juga kepada kalangan komplotan seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Misalnya bidang usaha tambal ban dan perbengkelan serta seluk-beluk cerita mereka. Kontennya menyatakan sangat jauh sekali ketidakmiripannya dengan cerita nama Irwan Cornel di internetnya, alias sesuai seperti pernyataan internet nama Irwan Cornel. Memang pelaku supernatural, namun jangan bilang-bilang sama Irwan Cornelnya. Konteksnya menyatakan bahwasanya polisian juga sudah menemukan pengakuan mereka ini. Memang nama Irwan Cornel ini dicemburukan, disengajakan sama saja sejak waktu kuliahnya. Jadi termasuk juga bidang usaha tambal bannya. Kontennya juga menyatakan ini urusan berkaitan dengan teman masa kecil nama Irwan Cornel. Perempuan, yaitu orang Cina. Kurang lebih menyangkut juga kepada bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, termasuk juga lah itu. Konteks terhubung menyatakan itu orang-orang sebenarnya sudah sesuai dengan pernyataan internet nama Irwan Cornel yang mengaku di hadapan hukum katanya. Perkara kontak body supernatural ini dalam kelanjutannya hingga tengah malam ini sudah pagi nih, sudah pagi, udah ada orang support, ya kan? Kedai lontong untuk sarapan pagi pun sudah ada yang buka, lagi mempersiapkan sarapan paginya. Hingga tengah malam tadi, kembali lagi kepada ceritanya, saya dihubungi mengaku atas nama preman katanya, ataupun orang lokal.
yang mengintimidasi saya serupa menjerumuskan percakapan kepada saya untuk penyelesaian perkara tersimpang siur kepada maksud perkelahian, bukan dengan cara hukum. Itu pula juga yang mana konteksnya sangat intimidasi sekali, menyatakan bahwa saya ini anak kecil karena mengurus perkara dengan cara hukum, tidak dengan cara hutan rimba. Konteksnya juga menyatakan bahwasanya perkara ini secara pokok memang penipuan. Lalu kenapa? Konteksnya mengaku dari preman, kalangan komplotan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan metode supernatural kepada nama Irwan Cornel. Serta-merta juga mereka ini mengaku antara satu kronologi cerita hingga tengah malam tadi masih berkaitan, seperti kerabat jaringan kejahatannya ataupun perkara demi perkaranya. Konte terus menyatakan sudah mengikutkan juga sebenarnya Sri Mulyani Indrawati, tokoh Kementerian Ekonomi Nasional Indonesia. Namun tidak hanya itu saja, termasuk juga Bapak Prabowo Subianto katanya. Sangat membingungkan sekali bagi saya, namun saya pelaporkan pada momen ini karena memang disarankan juga. Konten tersebut mengaku mereka ini sama-sama sebenarnya ngerjai Irwan Cornel sejak tahun 2008. Namun Irwan Cornel tidak mempercayainya, alias memisahkan status mereka sebagai ketersangkaan yang sesungguhnya bersama, bukan terpisah. Kontennya pun menyatakan bahwasanya kesemuanya itu termasuk juga diikuti oleh kepolisian selaku alibi untuk pembuktian yang berkelanjutan nantinya, dengan maksud juga untuk komplain kepada nama Irwan Cornel. Konteksnya menyatakan semestinya Irwan Cornel ini menyelenggarakan eksekusi secara mandiri. Namun serta-merta saya justru mengklarifikasinya. Mana mungkin saya eksekusi sendiri secara mandiri? Saya ini kan bukan aparat hukum, yang mana perkara ini juga sebenarnya selain daripada saya sudah pelaporkan melalui internet pun itu adalah hukum. Karena kita kan memang sudah gadgetan sekarang ini, sudah pakai Android, sosial media sudah bertambah, tidak hanya koran, majalah, televisi, radio, dan termasuk juga internet. Dan mana mungkin saya mengeksekusi apabila urusannya berperkara merumit ketersangkaan serupa begini. Memang di dalam keadaan hukum, peristiwa pelanggaran hukum maksud saya, ada memang istilah gerombolan ataupun komplotan. Namun itu kan pengurusannya tetap harus berdasarkan aparat hukum ataupun juga dengan cara seksama dan tidak gegabah alias mencerobohi diri sendiri. Demikianlah sebenarnya sudah bisa diungkapkan karena ini sudah tahun 2025. Ya, ketahuan satu strateginya tentu bukan masalah. Secara pokok demikianlah komplain ataupun klarifikasi saya dari komplain kontak yang terhubung mengaku dia dari kepolisian.
Kontennya juga terhubung menyatakan bahwasanya mereka ini pelaku ataupun tersangka tersebut sesungguhnya adalah pihak-pihak yang berkomplotan kampungan dengan orang non-pribumi, yang Irwan Cornel ini tidak memahami pertemanannya, perkawanannya serupa orang yang mengiri ataupun mencemburu, ceroboh ataupun menipu. Sudah sampai bikin parpol mereka. Kontennya menyatakan itu juga termasuk Nasdem, yang juga termasuk Perindo. Waktu zaman Gerinda Prabowo Subianto juga termasuk, hanya tidak jelas. Namun kalau sekarang momennya sudah semakin jelas. Mereka ini sebenarnya para pelaku ataupun tersangka tersebut, yang mana secara penuntutan hukum tentang ganti keuangannya termasuk perlu dipertimbangkan dan dikonferensikan oleh internet nama Irwan Cornel kepada komplotan ataupun kalangan kampungan mereka ini. Kontennya menyatakan kurang lebih demikian, bahwasanya para pelaku tersebut sebenarnya satu sama lain bekerja sama antara non-pribumi, termasuk juga orang Indonesianya. Urusannya di mana? Katanya nama Irwan Cornel ini terlalu sukses dalam pengurusan perkaranya tersebut. Tak menyangka bisa menggunakan media internet. Kirain kemarin tidak ada pakai internet. Tak tahu rupanya internet itu bisa dipakai. Kurang lebih demikian katanya. Kontennya mencemburukan dan kebakaran jenggot. Mereka ini pelaku ataupun tersangka sama-sama juga dengan Pak Adi Bana ataupun bertolak belakang satu sama lain, bertikai. Kontennya menyatakan urusan politik dan ketahuan oleh nama Irwan Cornel. Tidak menggunakan koran atau majalah atau radio, tapi pakai internet. Sungguh tak menyangka, katanya begitu. Rupanya sekarang semua orang sudah pakai handphone, ada internetnya. Mencemburukan nama Irwan Cornel berhasil mengangkat monumental nasional Indonesia Soekarno, Paduka Yang Mulia Jenderal Besar Pemberangus PKI katanya. Sudah sama persislah seperti yang dinyatakan oleh nama Irwan Cornel. Termasuk juga Ibu Jenderal Resimen Ketentaraan Tentara Selatina, Ibu Selatina katanya. Tak menyangka ternyata pakai nama Irwan Cornel, anak kandungnya sendiri. Kirain pakai orang lain, pakai promotor tinju kek, produser artis Luna Maya kek. Katanya, mengapa pakai nama Irwan Cornel? Mencemburukan dan kampungan. Kontennya menyatakan demikian. Perkara ini hingga pagi ini sudah saya langsungkan kembali konferensi pelaporan hukumnya melalui internet masa kini, yang mana konten juga menyatakan sangat
diwaspadai dapat menyebabkan kecemburuan massal karena menyangkut kesuksesan perkara yang dimaksud 666 di dunia. Kontennya menyatakan pencemburu itu sudah termasuk sosial media itu sendiri. Seperti Facebook juga sudah termasuk, Twitter juga sudah termasuk, YouTube juga sudah termasuk, semuanya. Sampai juga website film porno, website foto-foto porno itu juga sudah termasuk cemburu katanya. Terkaitan kesuksesan internet 666 ICDM dalam mengungkapkan perkara fenomenal Houdini David Copperfield sejak zaman Charlie Chaplin sesungguhnya merupakan rahasia umum, rahasia publik yang belum terungkap sampai tahun milenium ini. Termasuk juga tentang UFO, kapal-kapal antar waktu tersebut, keluarga alien internasional. Katanya tidak sama sebenarnya penjelasannya dengan internet 666 ICDM. Sudah berhasil lah dan mencemburukan. Baiklah, pada momen pagi ini saya sudah kembali menyelenggarakan konfirmasi ataupun pelaporan hukum saya, yang mana tetap saya bersikeras kendati pun tentang urusan politik katanya, tentang Indonesia masa depan sejak dari milenium ini. Tentu menyangkut tentang keuangan saya ataupun duduk perkara hukumnya tetap menjadi utama, yang mana saya dinyatakan secara garis besar juga independen sendirian tanpa dukungan adibana, termasuk juga saudara-saudari kandung saya. Demikianlah hingga pada pagi ini dinyatakan saya sebenarnya didukung, bukan tidak didukung. Nah, sudah simpang siur dia. Pengalaman perkara supernatural ini dinyatakan juga sebenarnya merupakan kejahilan pidana ataupun juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki status kekerabatan sesungguhnya satu sama lain terhadap Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina, Monumen Nasional Indonesia Soekarno, yang mengakukan diri cuma ecek-ecek saja, tidak beneran katanya. Nah, urusan nama Irwan Cornel, persoalannya tidak perlu dipertanggungjawabkan, yang keterkaitan uang jajan saja, bukan sampai ganti kerugian seperti di dalam hukum. Kontennya juga menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana punya anggapan serupa, mana berkaitan pun tentang identitas status para pelaku adalah kerabat sendiri, namun simpang siur pada momen-momen selanjutnya, yang mana saya dinyatakan sesungguhnya juga terhubung dengan ketersangkaan ataupun pelaku yang berasal internasional dari kalangan kulit putih ataupun juga orang Asia, sebagai pihak yang juga berperkara dinyatakan menyangkut politik Indonesia kepada nama Irwan Cornel, dan keterkaitan juga kekerabatannya ataupun keluarganya
sebagai pemilik ataupun otoritas kenegaraan ataupun juga kekerabatan pemerintahan di Indonesia. Kontennya juga menyatakan hingga pagi ini komitmen tentang pengalaman kontek-kontekan ini masih ada, bukan tidak ada. Hanya saja dicurigakan keterkaitan perasaan keadilan hukumnya ataupun empatinya. Banyak orang punya tabiat tidak empati, tidak punya kepedulian. Konten menyatakan demikianlah satu poin dari persoalannya. Namun keterkaitan kepada tuntutan dari nama Irwan Cornell yang menyatakan menyangkut tentang reward project ataupun keuangannya dianggap perlu untuk diacuhin ataupun dianulir. Apapun keterkaitannya dia project BRI 666 menyangkut tentang aplikasi program komputernya ataupun APK-nya dan keterkaitan pengurusannya melalui institusi seperti juga BRI itu sendiri ataupun juga dari Institut Keilmuan Komputer semisalnya Universitas Sumatera Utara. Konfirmasinya menyatakan tersimpang siur juga sebenarnya urusannya. Mereka ini menyelenggarakan konfirmasi sudah mendukung nama Irwan Cornell. Website pun mereka sudah buat dengan logo 666 yang bercampur dengan USU logonya. Namun kemudian nggak tahu mengapa urusannya jadi urusan orang asing. Itu dikontak ataupun dihubungi percakap-cakapnya dengan menggunakan bahasa asing. Bahasa French, Jerman, bukan bahasa Indonesia. Yang mana nama Irwan Cornell dinyatakan didukung, tapi meragukan. Pengalaman bersama ini, kontennya menyatakan nama Irwan Cornell itu layak secara hukum dengan juga keterkaitan ganti keuangannya. Hanya saja pertanggungjawabannya masih menantikan waktu. Berperkara polemik dia keterkaitan komitmen dan termasuk dia kecemburuan dari kalangan tertentu tentang kesuksesan Indonesia bersama Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina ataupun juga bersama nama Irwan Cornell, sekaligus berkontroversi diantaranya dari kalangan sosial tertentu di dalam negeri ataupun juga tentang internet Indonesia yang menyangkut juga kepada politik ataupun pemerintah ataupun juga dari aparat hukum sama saja. Demikianlah polemiknya. Konten menyatakan secara garis besar hanyalah penantian karena sudah pasti nama Irwan Cornell ini sesuai dengan konfirmasi internetnya dan tentu saja memiliki ganti keuangan ataupun dalam wujud proyek BRI 666. Baiklah, demikian yang mana saya akan menantikan juga untuk pengingatannya juga ya, keterkaitan
sisa-sisa kontak intimidasi, ancaman hingga tadi malam sampai pagi ini. Siapa tahu masih ada yang ketinggalan ataupun terlupa begitu. Pokoknya katanya secara sederhana nama Irwan Cornel ini ataupun Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini dalam satu grup family sendiri dia didiskreditkan tentang martabat ataupun juga kedudukan berperkara hukumnya. Konteks menyatakan berlatar belakang sesungguhnya mencemburukan keluarga ini tentang Pak Adibana ataupun juga menyangkut tentang orang-orang yang berfriksi kekeluargaan sesungguhnya kerabat sendiri dari Pak Adibana, entah yang dari kampung, entah dari sepupunya, itu pun juga termasuk. Selain daripada poin yang pertama tadi, keterkaitan monumental nasional Indonesia Bapak Adibana dan Ibu Sulatina secara publik sungguhnya juga disamakan statusnya, serupalah itu juga sebagai kerabat, keterkaitan silsilah kepada perjuangan kemerdekaan ataupun juga menyangkut kelanjutan ke negara Indonesia yang mengikutkan monumental nasional Indonesianya, termasuk nama Adibana dan Ibu Sulatina. Insinyur Soekarno katanya begitu. Serta-merta juga perlu untuk dipelaporkan keterkaitan status nama Irwan Cornel terhadap perkara yang dimaksudkannya mengalami pelecehan juga, mengalami pendiskreditan juga oleh Bapak Adibana sendiri dan juga Ibu Sulatina, termasuk juga saudara-saudari kandungnya, yang mana konten menyatakan berlatar belakang sebenarnya koordinasi kalangan kerabat di pemerintahan Indonesia ataupun juga aparat hukum. Dan selanjutnya keterkaitan campur tangan ataupun juga sugesti konteksnya terhubung dari para pelaku ataupun juga pencemburu keluarga Pak Adibana dan Ibu Sulatina di tahun milenium ini dengan kode anak pertamanya nama Irwan Cornel, yang secara dominan sungguhnya berasal konteksnya menyatakan selain daripada suku sendiri dan termasuk juga lah suku orang lain, suku Nias, yang menyangkakan Indonesia ini sesungguhnya bukanlah negara yang perlu diperhitungkan, yang keterkaitan juga perasaan bersilsilah keturunan kepada Asia dari orang Nias tersebut. Konteksnya menyatakan termasuk itu. Perkara ketersangkaan ini mengikutkan secara utama ataupun juga
nomor duanya para pelaku ataupun tersangka ini atas nama kalangan orang-orang Asia juga yang menyangkakan kepemilikan terhadap negara Indonesia, konteksnya terhubung serupa begitu. Alibi menyatakan atas nama kepolisian yang ingin dicampur pembuktiannya bersama internet 666 Irwan Cornel Discovery ini mendobrak urusan perkara appointment internasional 666 Millennium karena juga keterkaitan pelecehan, pendiskreditan kewarganegaraan ataupun status kedaulatan negara kepada negara Indonesia. Kontennya menyatakan tidak serupa negara Indonesia ini berkedudukan sejajar di hadapan hukum dengan negara-negara lain. Indonesia ini adalah negara yang berkedudukan hukum secara internasional di bawah ataupun juga taklukan dari negara Asia yang termasuk juga lah negara Putih termasuk juga Amerika Serikat. Konteksnya menyatakan bahwasanya kemajuan perkara supernatural seperti melalui internet 666 Irwan Cornel Discovery ini tidak seharusnya terjadi. Konteks terhubung menyatakan Asia sesungguhnya sangat mengidamkan kehancuran Indonesia melalui momentum perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini. Mengapa perkara supernatural ini berhasil diurus? Nah, termasuk juga oleh internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Konteksnya menyatakan tidak semestinya perkara ini berhasil diurus karena juga akan memenangkan negara Indonesia untuk menuju masa depannya. Seharusnya sudah ditaklukkan ya, keterkaitan pun dia status ketersangkaan secara internasional tanpa juga perlu memperdulikan internet 666 Irwan Cornel Discovery ini yang mengaku memiliki keuangan dari perkaranya ataupun juga terkait statusnya sebagai penerus pewaris dari negara Indonesia atas nama orang tua kandungnya ataupun juga dukungan politik Indonesia Millennium terhadap nama Irwan Cornel. Kontennya menyatakan terikut juga sebenarnya nama Irwan Cornel ini dicatat secara otentik mencemburukan kalangan Asia di dalam buku Revolusi Insinyur Soekarno. Selain juga nama orang tua kandungnya di dalamnya, Adibana dan Selatina. Perkara ini sesungguhnya sudah diinvestigasi dan memiliki penjelasan jauh lebih merumit lagi katanya daripada penjelasan internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Namun pun sesungguhnya nama Irwan Cornel ataupun internetnya adalah acuan juga untuk penjelasan yang lebih rumit tersebut. Demikian jugalah perlu untuk dipelaporkan karena jangan sampai ketinggalan nama Irwan Cornel ini nantinya untuk urusan ganti keuangannya ataupun proyeknya seperti kejadian yang sebelumnya. Mau punya perencanaan proyek dengan judul BRI 666, nyatanya didahulukan orang lain dengan judul yang tidak serupa. Mobile BRI kurang lebih seperti itu.
Baiklah, demikian terlebih dahulu. Sepertinya sudah muncul bebauan-bebauan begitu ya. Karena juga dampak dari fenomena supernatural ini. Iya, seperti ada bau kencing mama-mama. Iya, tampak visual seperti ada mama-mama ataupun wanita yang sudah dewasa. Iya, kelihatan kayaknya lagi buang air kencing begitu. Tapi saya kurang tahu, sebab itulah sebenarnya kita membutuhkan bau kali kencingnya. Sudah, kita tutup saja dulu. Terima kasih, sampai jumpa pada momen-momen yang selanjutnya. Ini sepertinya cewek Cina ini. Iya, lagi pipis apalagi ngapain kurang tahu saya. Assalamualaikum dan Tuhan Yesus memberkati. Bodhisattva, Om Swantiastu.